Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dan juga Muqaddimah Jazariyah karya Imam Ibnu Jazari rahimahumullah. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan juga diberikan taufik, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan yang terakhir kemarin sudah masuk pada bab sifatil huruf. Bab sifatil huruf. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan, ini lanjutan daripada sifatil huruf karena yang kemarin kita sampaikan adalah sifat dzatiyah atau sifat lazimah yang memiliki lawan. Sekarang kita insyaallah akan masuki yang tidak memiliki lawan. Ya, ana ingatkan kepada ikhwan sekalian, baik itu yang ikut di offline maupun yang online, untuk senantiasa bersemangat ya di dalam menghafalkan matanya. Ya, alhamdulillah antum semangat juga di dalam mendengarkan syarahnya, tapi jangan lupakan matanya antum hafalkan. Apalagi kalau antum sekarang sudah mulai beraktivitas sebagai para pengajar. Ya, mayoritas daripada antum alhamdulillah sudah mengajar. Ya, maka wajib sinai, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin. Wajib sinai bagi para pengajar ilmu tajwid ya, hafal matan ini minimal 2 ini. Tuhfah dan juga Jazariyah. Tuhfatul Atfal dan juga Jazariyah. Nah, kalau antum nggak hafal itu aib gitu. Nah, jadi aib. Ini maksud daripada wajib sinai. Tidak berdosa memang tapi aib. Aib gimana antum mengajar kok ngajar tajwid tapi nggak hafal nih matan Tuhfah dan juga Jazariyah. Ya, selain hafal matannya juga tentunya paham isinya. Antum secara riwayah, antum setorkan nantinya, kemudian juga secara dirayah, secara pengetahuan, antum memahami isi daripada apa yang antum hafal tersebut. Gitu. Ya, ini jangan lupa senantiasa hafalkan ya. Dan waktu kita panjang insya Allah, ya, kita harusnya kan normalnya 4 bulan, bahkan bisa lebih ini, karena kadang kan kita kosong, atau kita selingi kemarin hanya sekedar tasmi' dan juga talaki saja, ya maka waktu itu panjang sebenarnya, dan antum sebenarnya mampu insya Allah menghafalkan 109 bait untuk Jazariyah dan juga 61 bait untuk Tuhfatul Atfal. Jadi itu ana rasa sangat mudah. Antum hafal setiap hari secara rutin, continue 2 bait aja insya Allah kena itu sampai kita selesai nanti, atau 3 bait gitu. Nggak usah lebih dari 5 bait. Kalau pengen mungkin 5 bait, tapi setiap nambah hafalan baru yang kemarin ulang terus 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali gitu aja. Ana rasa mudah insyaallah. Antum baca 5 bait tuh cepat. Murojaahnya pun cepat insyaallah. Demikian, karena man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang hafal mutun, matan artinya isi ya, isi. Baik itu yang nazam maupun yang bentuknya paragraf. Nazam seperti Tuhfatul Atfal Jazariyah ini. Kalau yang paragraf seperti misalkan Ushul Thalatha atau Qawaidul Arba' ataupun yang lain-lain, ya hazal funun, maka dia akan menggenggam al-funun, bidang ilmu yang dia geluti tersebut. Nah, antum kalau mengajar ilmu tajwid kemudian antum hafalkan ini matan-matannya, ya, maka antum sudah genggam itu bidang ilmu tajwid itu gitu. Antum bisa mengerti landasan-landasan daripada teori yang antum sampaikan. Dan sebagai penguat ya daripada praktek yang antum lakukan tersebut, daripada bacaan yang antum lantunkan, itu sebagai penguatnya adalah dengan matan-matan ini. Dinukil oleh perkataan para ulama ini. Nah, taib itu ya semoga menjadi perhatian untuk antum semuanya. Nah, kita akan lanjutkan untuk bab sifatul huruf. Ya, kita baca dulu matanya. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala صفاتها جهر ورخو مستفل
munfatihun musmatatun wad-didda qul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajir qatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa dhaghtin kidh hasar wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. Jadi ini sifat lazimah yang masyhurah. Ini sifat lazimah, sifat-sifat huruf yang lazimah yang senantiasa melekat pada huruf al-masyhurah yang masyhur. Karena ada banyak sifat-sifat sebagaimana yang kemarin kita jelaskan bahwa ada beberapa para ulama yang menambahkan daripada yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari ini. Jadi ada sifat-sifat tapi tidak masyhur dan juga tidak terlalu berpengaruh di dalam praktek. Gitu. Baik. Di mana pada bait sifatuha jahrun, sifat-sifatnya ha di sini balik kepada al-huruf ya. Kita merujaah sedikit secara sekilas saja, matanya saja. Sifatuha, sifat-sifatnya sifatul huruf. Jahrun wa rikhun mustafil, ada jahr, ada rikh. Maksudnya adalah rakhawah. Bisa rikhun, bisa rikhwah, bisa rakhawah, sama saja. Kemudian istifal. Mustafil maksudnya istifal. Jahrun wa rikhun mustafil. Munfatihun maksudnya infitah. Musmatatun maksudnya ismat. Jadi ada 5 sifat dzatiyah atau lazimah yang memiliki lawan. Wad-didda qul, adapun lawannya adalah mahmusuha. Ini sesuai urutannya tadi. Kalau jahr berarti lawannya hams. Mahmusuha yang dibaca dengan hams atau yang memiliki sifat hams, fahathahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf yaitu fa ha tha ha shin kha sad sin kaf ta. Fahathahu syakhsun sakat. Maka jahr sisanya. Syadiduha, ini urutan kedua tadi adalah apa yang kedua? Rikhun, rakhawah. Lawannya adalah syadid atau syiddah. Yang dibaca dengan syiddah, syiddah itu artinya kuat. Adapun rakhawah, rikhwah artinya lunak. Lafdhu ajid qatin bakat, yaitu lafaz ajid qatin bakat. Hamzah jim dal, kemudian qaf ta ba kaf ta. Ini yang syiddah. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Adapun antara rakhawah dan juga syiddah tadi ada lin umar. Ada sifat pertengahan, tawassut atau bainiyah, yaitu hurufnya ada 5. Lin umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Baik. Wa sab'u ulwin, dan 7 huruf yang memiliki sifat isti'la. Ulwin. Ulu maksudnya tinggi. Isti'la artinya terangkat atau irtifa'. Khussa dawtin kidh hasar. Ini tebal semuanya. Kha, sad, dad, ghain, ta. Kemudian qaf dan ta. Khussa dawtin kidh hasar, terbatas. Jadi terbatas pada 7 huruf ini saja. Berarti lawannya yaitu istifal adalah sisanya. Ada 22 huruf. Wa sadu dadun, ta'u dha'un, mutbaqah. Sad, dad, ta, dha. Dibaca idbaq. Idbaq kemarin artinya ilsaq, nempel. Tapi maksudnya bukan lidahnya nempel ke langit-langit atas. Ya, maksudnya bukan lidahnya nempel ke langit-langit atas ya. Kita ngerasa kayak ada yang nempel-nempel langit atas itu bukan lidah, tapi itu adalah kumpulan suara. Kumpulan suara antara lidah dan langit-langit atas. So. Jadi terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit atas.
Ada 4 huruf yaitu shad, dhad, ta, dha. Ini semuanya adalah huruf-huruf isti'la. 4 huruf ini adalah huruf-huruf isti'la. Sehingga shad, dhad, ta, dha ini dia punya kelebihan daripada huruf isti'la lain yaitu kha, ghain dan qaf. Jadi lebih tebal daripada kha, ghain dan qaf. Dan punya sifat idbaq ini. Shad, dhad, ta, dha'un mudbaqah. Wa farra min lubbin al-huruf al-mudlaqah. Wa farra min lubbil huruf al-mudlaqah. Bisa juga dibaca wa firra. Wa farra min lubbil fa, ra, mim, nun, lam, ba. Adalah huruf-huruf yang dibaca idlaq. Idlaq kemarin kita jelaskan ya. Dal qusyai maksudnya adalah ujung dari sesuatu, yaitu ujung anggota pengucapan ini. Huruf-hurufnya keluar dari ujung anggota pengucapan sehingga mudah di dalam pengucapannya. Nah, kalau ismat dia lebih susah karena makhrajnya ada di dalam. Baik. Walaupun idlaq dan ismat ini tidak terlalu pengaruh di dalam praktek pengucapan karena berkaitannya dengan ilmu bahasa Arab. Bahwa kalau ada kata dalam bahasa Arab ya, 4 huruf, yang lebih dari 4 huruf, kalau tidak ada salah satu dari huruf-huruf idlaq, maka ketahuilah itu bukan asli dari bahasa Arab. Ya mungkin sekarang sudah mu'arrabah, sudah jadi bahasa Arab, tapi aslinya bukan bahasa Arab, itu bahasa serapan. Kita berikan contoh kemarin, seperti ustadz. Ustadz itu bukan bahasa Arab asli. Ya, kalau aslinya ya muallim, mudarris gitu. Atau syekh. Ya, kalau ustadz ini bahasa serapan ya, dari bahasa Persia. Bahasa Persia. Walaupun serapannya bukan zaman-zaman sekarang ya, masa-masa masih di Irak, masih di Baghdad sana. Sehingga kalau kita teliti di bait-baitnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Diwan Syafi'i itu wasuhbatu ustadzin, sudah ada kata ustadz situ. Maksudnya ustadz adalah guru besar. Ustadz itu guru besar. Kalau sekarang itu profesor, sebagai titel profesor itu ustadz. Hamzah titik dal itu berarti profesor doktor, profesor doktor. Insyaallah. Ini Ustadz. Ada Ustadz Rudi, Masya Allah. Ustadz Meserin, ada Ustadz Ragil, ini Ustadz semua. Profesor tuh, luar biasa ya di Indonesia. Amin. Jadi inilah Indonesia ini. Urfnya kita setiap yang ngajar ngaji pokoknya Ustadz. Jadi luar biasa ya. Baik. Lanjut, itu tadi terkait dengan sifat lazimah yang memiliki lawan, yang laha dhiddun. Adapun yang laisa laha dhiddun, yang tidak memiliki lawan, safiruha. Safir yang memiliki sifat safir dari huruf-huruf hijaiyah adalah shadun wa zayun sinun. Shad, zay, sin, ada 3 huruf saja. Shad, zay, sin. Apa itu safir? Safir itu artinya hiddatus saut, tajamnya suara. Kenapa suaranya tajam? Lidhiqil makhraj, karena mengalir dari celah yang sempit. Ya. Saat kita mengucapkan huruf shad, itu suaranya tajam. Kenapa tajam suaranya? Mengalir dari celah yang sempit. Gitu ya, makhrajnya ada celah sempit sehingga suara keluar dari situ. Az, as, als, ini bukan nyebar. Ash, ash, az. Nah, ini kalau nyebar menjadi huruf yang lainnya. Jadi bercampur dengan sifat shin. Kalau sin itu tajam, shad itu tajam. Kalau sin itu tajam dan tipis ya. Kayak jarum kan, tajam tipis. Assa, assa. Sebagian ada yang baca asya. Sebagian lagi ada yang baca assa, agak kecampur ke ka sedikit. Maka dilatih supaya tajam suaranya. Assa. Nah, kayak kemarin kan kita contohkan biasa orang Jawa yang fanatik banget gitu. Eshteh gitu. Tumbas. Tumbas eshteh. Biasa aja sini gitu. Tumbas esteh. Nah, itu sin. Tajam suaranya. Kalau tumbas itu berarti shin itu. Sama juga so harusnya tajam jadi sho. Yuqimuna sholata. Ini salah. Shirata. Ini salah. Ini shad sama shin nikah jadilah sho. Ya, hati-hati ya. Tajamkan. Jadi tajam tapi tetap tebal ya. Dia tajam tapi tetap dia didominasi oleh idbaqnya. Baik. Jadi so. Jangan sampai sa.
sa, dia ngejar sofirnya aja, tapi idbaknya kurang dominan. Jadi sa, sirata sisi, gitu kan? Yuqimunas salata sa, ya kayaknya udah tebal, gitu, tapi kurang. Idbaknya itu lebih dominan. As-sa, as-sa, as-si, is-si, us-su, gitu ya. Ini sad. Kita lihat coba. Sad dulu, sad. So. Cari tebalnya baru cari tajamnya baru jangan lupa tebalnya. As-so. As-so. Is-si. Is-si. Us-su. Us-su. Su. So. Si. Nah, ingat ya, pokoknya tebalnya itu karena terangkatnya pangkal lidah. Jadi jangan sampai sui. Sui ini antum ismam namanya. Sui, ini ismam. Kasrah dengan dhamma antum campur. Itu ada bacaan sendiri pada riwayat yang lainnya. Seperti qila, siqa, suiqa, ghida. Ini tapi di riwayat lain. Itu namanya ismam. Harakat musyammah. Harakat kasrah dengan dhamma dicampur. Jadi harakat musyammah, harakat ismam, harakat campuran. Maka kalau ucapkan kasrah, sui, jangan monyong, jangan sui, jangan. Tapi sui. Mungkin bibir bawahnya agak kelipet dikit gitu ya. Tapi itu bukan monyong. Ya, itu bukan monyong. Monyong itu atas sama bawah dua-duanya maju. Itu monyong namanya. Kalau bawah doang gini, sui ya, sui. Dan kasrahnya tetap jangan lupa jelaskan. Jangan sampai sui. Nah, begitu ya. Hanya saja yang jadi perhatian kita wanti-wanti jangan sampai ancang-ancangnya kadang kelamaan gitu. Sirata gitu. Kelamaan. Langsung aja siratal ladzina jangan sirata kelamaan. Jadi kayak ada tasdidnya dulu di awal. Itu yang harus hati-hati. Baik. Sin mudah insyaallah. Coba kita latih. Sa. Si. Su. As. Is. Us. Nah, tajam ya. Fokus pada tajamnya. Dan jangan lupa punya sifat hamas dan juga rafa'ah. Assa. Misalkan yuwaswisu. Nah, maka ini kita alirkan sinnya dan tajamkan. Zai. Azza. Izzi. Uzzu. Nah, jangan lupa zai itu tajam dan dia sifatnya adalah rokhawah yang ngalir suaranya saja. Adapun napasnya nggak ngalir. Ya, dia punya sifat jahor, tertahan aliran nafasnya. Maka jangan sampai ada hamesnya. Nanti antum ujungnya dicampur dengan sin itu. Contoh misalkan az. Awalnya udah bagus az. Tapi terakhirnya pakai sin. Azwaja. Nah, ini salah. Yang betul dari awal sampai akhir antum dengar suaranya stabil. Z terus. Azwaja. Baik. Uzlifat. Jadi bukan uz. Nah, terakhirnya sin ini salah. Jelas ya insyaallah. Baik. Ini tentang shafir. Jadi shafir apa maknanya tadi? Hiddatus saut li dhiqil makhraj. Hafalkan itu. Hiddatus saut li dhiqil makhraj. Tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit. Banyak yang menerjemahkan shafir sama dengan suara burung kan gitu. Ya, kalau seperti benar. Tapi kalau shafir adalah suara burung ini salah. Tapi kalau seperti hampir benar tapi belum tepat. Seperti suara burung. Karena nggak ada suara burung pada 3 huruf ini. Ya. Nah, itu berarti qiyas. Qiyasnya ya kan, analoginya pokoknya kayak suara burung. Kenapa? Suara burung itu melengking karena mengalir dari celah yang sempit. Coba kalau antum pernah bersiul walaupun nggak boleh. Pernah kan? Kenapa bisa ada suara siulan itu? Karena celahnya sempit. Coba kalau antum gimana itu? Nggak bisa siul gitu. Jadi kalau gitu kan, celahnya sempit. Suara burung itu juga kenapa melengking seperti itu? Karena ngalirnya dari celah yang sempit. Jadi kalau semuanya celahnya lebar, gitu, nggak bisa itu bersiul tuh. Atau coba aja, nggak bisa.
Tapi kalau di antara contoh suara sofir adalah suara burung, nah itu benar. Jadi suara sofir itu lebih umum dia. Setiap suara yang tajam karena mengalir dari celah yang sempit. Tapi contoh-contohnya kayak tadi. Contoh seperti suara ular desis, ya kan? Seperti suara tawon, seperti suara angsa, soang gitu. As. Emang angsa begitu ya? As gitu. Tapi intinya nggak ada suara burung 3 huruf ini. Kecuali burung beo yang punya pengajar tahsin. Ngikutin. Burung beo udah bisa itu. Tapi kalau burung yang lain Anda belum pernah dengar suaranya z gitu, az. Belum pernah dengar itu. Ya, suara burung sebagaimana yang masyhur seperti itulah. Nggak tahu kalau suara Angry Bird Anda nggak tahu. Baik. Ini sofir ya. Yang kedua, qalqalatun qutubu jadin. Qalqalatun qutubu jadin. Qalqalah hurufnya adalah qutubu jadin. Qaf, ta, ba. Jim, dal, qutubu jadin. 5 huruf ini. Nah kalau susunannya orang Indonesia baju di toko. Sebenarnya sama aja. Ini kita sah-sah saja, nyusun-nyusun sendiri. Yang penting kita gampang ingat, gampang hafal. Ini juga susunannya orang Arab kan. Walaupun kita tidak terjemahin semuanya apa sih arti qutubu jadin. Anak sebagian juga nggak tahu apa ini artinya. Tapi intinya itu orang Arab mudah untuk mengingatnya karena ada maknanya gitu. Sama kita baju di toko ya, baju di toko. Walaupun sekarang baju di mana-mana. Jualan nggak harus di toko, di rumah juga bisa. Online semua. Jadi ini antum bisa juga mungkin kalau ngumpulin huruf-huruf lain, misalkan nih, siapa tahu nanti kan huruf-huruf sofir apa ya, ini astrozasa biar enak dihafalin jadi bentuk kata apa gitu misal. Atau huruf-huruf hamas diganti aja fa atau syaksun sakat kayaknya nggak tahu gitu artinya. Coba antum susun itu supaya bisa dihafalkan orang Indonesia gitu ya, supaya lebih mudah. Tapi ya susah juga, ada beberapa huruf yang nggak ada di Indonesia kan. Atau syaksun sakat. Baik, ini qalqalah. Qalqalah itu maknanya secara bahasa adalah al-idtirab. Idtaraba, yadtaribu, idtiraban. Hamzah wasal, dad, ta, ra, ba. Idtaraba. Yadtaribu. Idtiraban. Al-idtirab artinya goncangan. Qalqalah maknanya goncangan itu. Sebagaimana perkataan orang Arab, taqalqalatil kidru 'alan nar. Ya. Ada kuali dipanaskan di atas api kemudian mendidih airnya. Maka ini namanya qalqalah. Kita sebut dia pindah tempat nggak pindah tempat. Kita sebut dia diam, ada aktivitas di situ. Kayak qalqalah namanya. Ya, saat dia dalam kondisi sukun, 5 huruf qalqalah ini dipantulkan. Tapi secara bahasa tadi apa? Goncangan. Karena ketika kita ucapkan 5 huruf ini, memang ada goncangan di situ. Anda pengen tanya ini, qalqalah ini sifat lazimah atau sifat aridah? Hah? Khilaf. Baik. Khilafnya bagaimana? Fihi qaulan aridah. Berarti kita nggak bahas di sini harusnya nih. Harusnya nggak bahas di sifat lazimah yang memiliki atau yang tidak memiliki lawan kan? Karena kalau sifat lazimah, sifat dzatiyah itu kan dia aktif di harakat, sukun maupun tasydid kan. Nah ini aktif nggak ini saat berharakat qalqalah ini? Coba. Nah antum yang khilaf tadi bagaimana maksudnya? Gimana Syekh? Ada yang bilang lazimah, ada yang bilang aridah. Kalau yang alasan lazimah bagaimana? Aktif di semuanya. Baik saat berharakat maupun sukun. Maupun tasydid gitu ya. Ada qalqalahnya. Kalau yang aridah berarti saat sukun saja gitu. Jawabannya adalah ini qalqalah. Ya walaupun tadi bilang ada khilaf. Tapi kalau kita teliti dari segi bahasa itu udah paham insya Allah kita. Goncangan tadi maknanya. Jangan langsung diartikan pantulan. Pantulan itu kalau sukun aja. Atau tasydid dalam kondisi waqaf. Ya sukun juga jatuhnya. Jadi yang mantul tuh saat sukun saja. Jadi saat berharakat ada nggak kadar qalqalahnya? Ada. Karena dia maknanya tadi qalqalah apa? Goncangan. Jadi ini aktif baik saat berharakat maupun sukun. Hanya saja memang secara kebiasaan kita kalau disebut qalqalah ya udah pasti pas sukun aja gitu. Nah, tapi kalau itu konsekuensinya qalqalah masuknya kepada sifat aridah. Ya bisa masuk kepada sifat dzatiyah lazimah kan? Nah, aktifnya saat sukun saja. Baik. Jadi yang benar atau wallahu alam yang benar
Tapi untuk sekarang ini ana berpendapat bahwa qalqalah termasuk sifat lazimah dzatiyah. Karena maknanya adalah goncangan. Saat berharakat coba kita perhatikan aja. Ba itu ada goncangan. Ba, ya kan? Ja, da, ya kan? Ko, hanya kadarnya sedikit sekali. Saat sukun kadarnya banyak. Karena tadi ada dorongan suara, dia punya sifat apa ini? Dari segi mengalir atau dari suara? Syiddah. Nah, ini aliran suara nih. Mau ngalir suaranya, makhrajnya tertutup dengan sempurna. Sandarannya kuat, syiddah kan? Nah, kan gini goncang nih, gak enak nih. Antum coba ucapkan. Inna syani'aka huwal abtar. Gak enak itu. Abtar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gak enak. Goncangan di situ. Was-samaa'i dzatil buruj. Gak enak. Belum tuntas gitu kayaknya. Masih goncang gini kan? Ganjel gitu. Maka karena goncangan tertahan, ya kan, aliran suara tertahan oleh makhraj yang tertutup dengan sempurna sehingga menimbulkan goncangan dan itu enggak enak, maka takhallusnya, penyelesaiannya, solusinya menjauhkan dua anggota pengucapan tadi. Plong enak. Aja enak. Jadi kalau ajdatin enggak enak itu. Ya kan? To misalkan wayut'imuna enggak enak itu. Wayut'imuna enggak enak. Wayut'imuna. Baru enak, plong. Jadi sesuatu yang tahan-tahan itu kan enggak enak kan? Harus dituntaskan, harus ada takhallusnya dengan cara apa? Menjauhkan dua anggota pengucapan. Nah, finishingnya ini mantul. Tetap mantul berarti qalqalah pantulan gitu. Jadi selama ini yang langsung kita artikan pantulan itu finishingnya aja. Saat sukun tadi. Jadi asalnya goncangan asalnya gitu. Jadi karena enggak enak diucapkannya, akhirnya dijauhkan, mantul ternyata. Begitu ya. Allahu a'lam. Wa bayyinan muqalqalan aw muqalqilan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Kita akan bahas nanti pembagian qalqalahnya. Nah, qalqalah saat sukun maka nanti dibagi. Ada yang shaghir, ada yang sughra, ada yang kubra. Yang satu lagi menambahkan dengan akbar. Tapi sebelum ke situ tadi yang penting ya. Kita tahu dulu kronologi daripada qalqalah, karena 5 huruf qalqalah ini dia memiliki sifat syiddah. Jadi saat sukun ada aliran suara tertahan oleh makhraj yang tertutup dengan sempurna dan sandarannya ini kuat, maka timbul goncangan dan diselesaikan dengan cara menjauhkan dua anggota pengucapan, dua sisi anggota pengucapan. Ibrahim kan ya? Ibrahim. Dijauhkan, bibir bawah dengan bibir atas. Qad. Ya, ujung lidah ketemu dengan apa? Pangkal gigi atas, dijauhkan. Qad. Aj, ya kan? Aj. Tengah lidah dengan langit-langit atas dan seterusnya. Qaf dan ta demikian. Paham insyaallah? Allah a'lam bissawab. Itu tadi, karena kalau masukkan sifat aridhah, aktifnya hanya sukun saja. Yang dipandang hanya finishingnya saja. Qalqalah itu adalah pantulan, udah selesai gitu. Karena memang itu yang masyhur ya, qalqalah pantulan, tapi aktifnya saat sukun saja gitu. Berarti kalau gitu konsekuensinya kita masukkan dia ke aridhah. Ya, kalau berpendapat gitu. Jadi kalau berpendapat ini lazimah dzatiyah ya, berarti aktifnya saat sukun maupun saat berharakat juga. Karena namanya sifat lazimah dzatiyah itu selalu melekat pada huruf, apapun kondisinya dia melekat pada huruf. Mau saat berharakat, mau saat sukun, masuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pendapat ana sementara ini. Karena memang itu perbedaan pendapat, benar tadi perbedaan pendapat para ulama, tapi alasannya sebagaimana yang ana sampaikan. Ini pendapat ana sementara ini seperti ini. Bisa jadi berubah. Nanti kalau kita mutalaah lagi, kemudian menemukan mana yang lebih kuat lagi, bisa jadi berubah. Tapi sementara ini yang ana pegang itu. Demikian ya, qalqalah. Jadi qalqalatun qutubu jadin. Qalqalah hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, dal. Catatannya yang pertama, huruf qalqalah ini kalau dia itu tipis maka pantulannya tipis. Kalau dia itu tebal, pantulannya tebal. Yang sampai yang tipis ditebalkan pantulannya, yang tebal ditipiskan pantulannya jangan.
Jadi absarihim. Tipiskan. Absarihim. Jangan abso. Nah, ini salah. Ibrahima. Jangan ibo. Baik. Ini ba. Contoh lagi ketika dal misalkan. Wa ma adra. Ini salah. Adra. Al-buruj. Tipis. Jangan al-buruj. Nah, jangan tebalkan. Yang tebal jangan ditipiskan. Iqra. Iqo. Tebalkan. Aqo. Iqo. Uqo. Demikian. Jangan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa. Khalaqa. Tebalkan. Demikian ya. Ta pun juga demikian. Tebalkan. Wa yut'imuna at-ta'ama. It'a. Au it'a. Baik. At'ama. Tebalkan. Jangan sampai at'ama. It'amun. Wa yut'imuna. Jangan. Wa yuto. Tebalkan. Baik, itu catatan pertama. Kedua, pembagian qalqalah ada yang sughra, ada yang kubra. Ini kenapa dibedakan? Ini dibedakan berdasarkan kadar pantulannya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Wa bayyinan qalqalan insakana. Dan benar-benar bacalah dengan jelas qalqalah insakana. Huruf qalqalah tersebut saat sukun. Jadi saat sukun bacalah dengan jelas. Gitu ya. Coba kita perhatikan kalimatnya di sini. Dan benar-benar jelaskanlah qalqalah saat sukun. Jadi kalau sukun itu huruf-huruf qalqalahnya dibaca dengan jelas. Dan kalau berharokat dia nggak jelas dia. Nggak ada pantulan. Bukan mantul tapi guncangan. Wa iyakun fil waqfi kana abyana. Dan apabila huruf qalqalah itu dalam kondisi waqaf, maka lebih jelas lagi. Jadi sughra kubra ini, sughra saat wasal, kubra saat waqaf. Karena tadi kan wabayinan muqalqalan insakana saat sukun, enggak tambahin situ fil wasli, enggak panjangan. Mafhumnya saja kita udah tahu nih. Kalau di sini disebutkan wabayinan muqalqalan insakana saat sukun bacalah qalqalah dengan jelas. Wa yakun fil waqfi, tiba-tiba kok langsung bahas waqaf. Berarti yang sini tadi bahas apa? Wasal. Mafhum mukhalafahnya kan gitu. Jadi kalau baca wabayinan muqalqalan insakana fil wasli kepanjangan. Wabayinan muqalqalan insakana cukup sampai situ. Ada yang mahdzuf yaitu fil wasli. Wa iyakun fil waqfi kana abyana. Kalau ternyata dalam kondisi waqaf maka lebih jelas. Jadi pembagiannya dua ini berdasarkan apa? Wasal waqaf. Jelas lebih jelas kan gitu. Yang jelas namanya sughra dalam kondisi wasal, yang lebih jelas namanya kubra dalam kondisi waqaf. Jelas ya? Baik. Jadi sughra dan kubra. Kita contohkan. Contoh huruf dal coba. Ada. Ini yang sughra dulu. Jangan diputus ya. Ada. Ide. Ude. Jelas. Mantulnya jelas. Ada. Ide. Ude. Yang kubra ada. Ide. Ude. Ini bukan mengakhiri dengan hamzah ya. Beda. Kalau yang mengakhiri dengan hamzah contoh. Ada. Ide. Ude. Nah itu mengakhiri dengan hamzah. Ini adalah pantulan yang lebih jelas daripada pantulan yang ada di sughra tadi. Contoh misalkan, Qul huwallahu ahad. Ahad bukan mengakhirinya dengan hamzah, tapi apa? Menjelaskan qalqalah tersebut. Walaupun sebagian enggak setuju dengan itu, akhirnya mencoba untuk membacanya Qul huwallahu ahad. Dan enggak ada bedanya berarti dengan sughra. Qad aflaha lam yalid wa lam yulad. Sama aja kan? Jadi bedanya ini cuman wasal dan waqaf aja gitu. Tapi kadar pantulannya sama. Sehingga tidak berlaku sepertinya antara jelas dan tidak jelas tadi. Karena suaranya sama kadar pantulannya. Antum coba dengar. Lam yalid wa lam yulad. Sama kan? Baik. Jadi enggak ada bedanya antara yang wasal dengan waqaf. Hanya sekadar kondisinya saja. Kondisi wasal dan waqaf beda. Tapi kadar pantulannya sama sepertinya. Itu ada memang para ulama yang tidak membaca dengan yulad gitu. Karena menghindari itu menyerupai dengan hamzah itu terakhirnya. Kalau kita katakan itu bukan suara hamzah.
Kalau hamzah itu tadi. Contohnya ada, ide, ude, aje, ije, uje. Nah, itu baru mengakhiri dengan hamzah. Tapi kalau aje, bukan aje. Tapi ije, bukan ije, je, bukan. Jelas ya? Ya, ini menyerupai saja. Jadi untuk kehati-hatian, maka tadi ada sebagian ulama yang udah jangan seperti itu. Jadi aje. Contohnya lagi misalnya wasama'i dzatil buruj. Nah, standarnya beda. Tapi Allah alam bisawab, selama ini anak talaki dengan beberapa syekh ya sebagaimana yang anak baca seperti biasa gitu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini yang kita bahas yang kubro-kubro tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada beda nanti standarnya sebagian guru itu antum jangan kaget. Begitu saja. Jadi kalau yang anak pegang dan anak dapat dari talaki selama ini ya seperti tadi, dia lebih jelas suaranya saat waqaf. Tapi itu bukan mengakhirinya dengan hamzah, itu saja. Sebagian menambahkan dengan akbar. Nah, kalau yang kubro tadi tidak peduli apakah yang terakhir tadi sukun biasa atau tasydid. Pokoknya selama dalam kondisi waqaf dia masuk ke kubro. Mau dia kasab sukun biasa atau watab tasydid maka sama-sama kubro. Baik. Mau dia sukun biasa kasab ataupun seperti watab ini sama-sama apa? Kubro. Karena yang menjadi patokan adalah kondisinya waqaf dan yang kedua adalah kadar pantulannya. Yang bertasydid sama yang tidak bertasydid kadar pantulannya sama. Yang bedakan cuman jedanya aja, apa ada durasi yang berbeda. Contoh misalkan kasab langsung mantul. Watab ada jeda dulu baru kadar pantulannya sama dengan kasab tadi. Kasab watab bukan kasab watab misalkan. Enggak. Nah, ini berarti kalau dibedakan jadi 3 berdasarkan kadar pantulannya maka tidak tepat. Karena kalau yang tadi kan ini watab misalkan. Ini lebih jelas nih. Harusnya konsekuensinya begitu kalau berdasarkan kadar pantulannya. Tapi itu tadi pendapat para ulama, ada yang sughra, kubra, nambahkan lagi dengan akbar saat dia waqaf dalam kondisi tasydid. Watab. Jadi secara praktek yang berpendapat dengan akbar pun sebenarnya kadar pantulannya sama. Kasab, watab. Contoh lagi, hasad, ashad. Hasad, ya kan? Ashad, sama. Bedanya cuma ada jedanya itu. Durasinya yang beda. Kenapa? Karena memberikan sifat syiddah bagi huruf pertama dulu. Ini kan bertasydid kan 2 huruf nih. Bil haqqo. Jadi ini berikan sifat syiddahnya dulu. Bil haqqo. Ashad. Al-hajj. Baik. Al-hajj. Itu bukan rokhawah ya. Rokhawah itu al-hajj. Nah itu rokhawah itu. Al-hajj. Itu tertahan tapi kemudian ada guncangan. Itu bukan aliran suara. Guncangan itu. Al-hajj. Nah, iya enggak? Al-hajj. Ada yang tanya itu ngalir juga kayaknya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Banyak kayaknya ngalir itu rokhawah itu. Bukan rokhawah. Itu tadi syiddah jelas. Ya kan syiddah tertahan aliran suaranya. Tapi karena ada aliran suara yang tertahan ini masih goncang begini, ya kan? Maka seperti kayak rokhawah tapi bukan rokhawah itu. Ada aktivitas tapi bukan aliran suara itu. Apa? Guncangan. Watab. Kalau rokhawah itu watab. Nah kan enggak gitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini terkait dengan qalqalah. Jadi ada sughra, ada kubra, dan ada yang menambahkan satu lagi dengan akbar. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut? Tafadhol. Tadi pendapat qalqalah yang sama itu beberapa tempat. Nah ini pendapat gitu. Sama aja lah, jadi 2 lembar sama karena bedanya cuma
Ya, anak kalau anak nggak mempraktekkan dan kurang setuju, kurang resep dengan Jadi pendapat karena itu. biara itu lebih jelas itu ketika nanti kalau dia di wakaf berarti suara jadi lebih jelas gitu. Ya, itu yang kita pegang gitu. Jadi saat wakaf suaranya lebih jelas, tapi bukan mengakhiri dengan hamzah, ingat ya. Karena bagi yang tidak setuju dengan ini, alasannya itu kan antum akhiri dengan hamzah. Enggak, itu bukan suara hamzah. Itu adalah suara pantulan yang lebih jelas. Seolah-olah hamzah, tapi kalau antum dengerin benar-benar dengan seksama watab atau kasab, itu bukan hamzah. Hamzah itu kasab. Ada lagi juga yang dia hilangkan suara seperti hamzahnya tapi jadi panjang pokoknya. Lam yalid wa lam yulad. Ini. Jadi panjang kan? Nambah lagi ada panjang-panjangnya. Itu salah. Baik. Contoh lagi waqab. Jadi panjang gitu. Jadi kalau waqab, itu mungkin. Tapi jadi nggak ada bedanya antara yang surah dan kubra. Itu tadi ya, itu pendapat beda standar dalam mempraktekkan qalqalah kubra. Hanya saja yang kita pegang untuk sementara ini ya tadi yang lebih jelas gitu. Kasab, waqab, hasad, ahad. Antum boleh beda. Ya, antum boleh beda. Kayaknya ana lebih resepnya yang tadi Zat gitu. Supaya berhati-hati tidak sampai timbul suara seperti hamzah. Ya tafadhol gitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh saja beda. Ada lagi tafadhol terkait dengan qalqalah. Oh iya di Zoom. Benar-benar sempurna tidak ada suara sama sekali itu maksudnya apa? Aliran nafas atau? Oh gitu. Sebentar. Ya? Dal? Gimana? Kalau di tasdid nggak ada qalqalah mantulnya, dia goncangan aja. Addi. Dal dan to. Beda itu. To dia sifatnya tebal, makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Contoh misalkan dal tasdid sama to tasdid gitu ya Mas. Atau gimana? Antum berikan contoh coba. Kayak apa? Dal tasdid. Huruf dal. Dal kan ad-din kan? Dal tasdid. Ya kan? To dal ta makhrajnya sama. Ingat ya, makhraj sama belum tentu pengucapannya sama. Karena ada pembedanya, itu sifat-sifatnya. Ya, kalau antum tanya ini huruf apa ya jelas huruf dal. Makhrajnya di mana? Makhrajnya ya di makhraj dal sama makhrajnya to sama makhrajnya ta sama semuanya makhrajnya. Tapi pengucapannya beda karena sifatnya beda. Addi itu dal dan sifatnya sifat dal. Addi kecuali kalau antum ucapkan awalnya dal maliki yaumiddin. Nah ini to jelas ini. Kalau maliki yaumiddin itu dal. Maliki yaumiddin itu ta. Makhrajnya mereka sama-sama. To dal ta sama. Apa yang bedakan sifat-sifatnya? Gitu ya. Belum menjawab. Masih bingung yang mana? Taib. Antum lihat tulisannya. Huruf dal tasdid. Berarti apa? Ya berarti dal semuanya. Berarti dal semuanya kan? Iya. Secara tulisan jelas. Dal sama dal. Kecuali kalau pertanyaan antum ma'abattum, dal sama ta ini kan. Nah, itu nantinya masuk bahasan idgham. Kalau dal ke ta diidghamkan masuk jadi ta 100%, jadi ta tasdid. Berarti yang kita ucapkan adalah huruf ta bukan lagi dal. Abadtum bukan abadtum. Abadtum bukan, tapi abadtum. 100% sifatnya ta, makhrajnya ta. Gitu ya. Satu lagi ta sama ta, tapi itu nanti kita bahas di idgham itu. Yang jelas pembahasan idgham ini maka kita lihat apakah idghamnya kamil atau nakis. Kalau kamil 100% bertasdid berarti jadi huruf kedua secara totalitas. Mau makhrajnya mau sifatnya jadi huruf kedua. Kalau nakis
dia masih ada sifat huruf pertamanya. Contohnya basaudta, to sama ta. Ahadtu, to sama ta. Baik. Ini namanya idgham naqis. Basaudta, to dulu ada idbaknya. Makhrajnya sama, to sama ta makhrajnya sama. Tapi ada idbaknya, ada kadar tebalnya dulu yang merupakan sifat spesial dari huruf to, basaud, baru kemudian ta, baru ditipiskan. Basaud ta, tapi itu namanya idgham naqis. Ya, kita belum bahas nanti insyaallah di pembahasan mithlain, mutajanisain dan mutaqaribain nanti insyaallah. Gitu ya. Sementara itu dulu. Itu ada maksudnya ada kasarnya yang tidak terlalu ya. Ada ya. Ya itu tadi. Kadar ketika huruf ini dalam kondisi fathah, dhammah dan kasrah disesuaikan dengan kadar ketebalan huruf istilah kemarin. Ya fathah, so jelas lebih tebal. Dhammah di bawahnya su, kasrah si. Tapi tetap ada sifat spesial yaitu idbaknya tadi. Si. Jangan juga si. Jangan. Si. Tetap si. Kalau ditanya tebal mana dengan so. Ya jelas so. Tebal mana dengan su tadi antara si dengan su? Jelas tebal su. Ya kan? Si. Ini masih tebal. Jangan gulu. Sui. Nah ini gulu jelas. Ihdinas shirata. Ini gulu. Dan juga kurang kadarnya, ihdinas shirata si kurang. Berarti jadi sin. Itu tadi masih kadar shad tapi terlalu ini. Terlalu kurang untuk kadar idbaknya kurang. Si. Ya, itu shad tapi kadar idbaknya kurang, lebih dominan shafirnya. Nah, apalagi kalau ihdinas shirata. Nah, ini udah sin, itu riwayat lain. Baik, jadi ingat kemarin ada video yang menjelaskan terkait dengan qiraat atau ada yang protes terkait dengan seorang atau kita atau siapapun yang mengkritisi bacaan tokoh yang tajwidnya kurang tepat. Jadi pertama yang harus kita tegaskan bahwa kritik di dalam ilmu, kritik ilmiah itu biasa. Jadi nggak usah baper ketika ada kita ataupun tokoh kita dikritik itu ya biasa gitu. Yang penting tetap saling menghormati. Tapi kalau anti kritik, wah ini nggak boleh. Tetap ya dikritik nggak masalah. Tinggal disampaikan hujahnya, punya bantahan nggak atas kritik tersebut. Jadi itu pertama ya. Jadi kalau mengkritik siapapun itu kita nggak boleh baper. Hatta ustadz kita dikritik ya biasa aja. Ini biasa. Berapa kali nih guru kita dikritik itu biasa kita. Kita tetap menghormati. Kalau kritikannya serampangan, salah ini kritiknya juga yang kritik Bahlul juga ya kita counter gitu kan. Tapi kalau yang kritik bener ya, masa kita bilang guru kita nggak salah kok? Gitu. Nggak bisa. Kritikannya bener ternyata. Ya udah. Tetap kita menghormati guru kita, tapi kita jadi masukkan ilmu buat kita. Oh ya, nggak ada yang sempurna ternyata guru. Ada aja kekurangannya. Jangan sampai gulu aja. Yang kedua yang kritik ini ternyata juga nggak menguasai bidangnya. Gitu. Yang tidak setuju dengan orang yang kritik maksudnya. Yang kritik ya orang-orang yang memiliki kapasitas, para ustadz atau kiai kritik ataupun thalabil ilmi yang memang udah paham ilmu tersebut, tapi tetap hikmah ya harus menjaga adab-adabnya. Jangan mentang-mentang misalkan tidak sependapat akhirnya dihabis-habisin kritiknya, enggak salah. Objektif, yang dikritik adalah bacaannya bukan orangnya. Ya ataupun hal-hal yang lain nggak usah dipermasalahkan. Bacaannya saat itu salah. Kita katakan salah, itu salah. Masa kita katakan salah tapi itu benar kok. Ya namanya jangan menyalah-nyalahkan. Menyalah-nyalahkan. Kalau gitu nggak ada guru tahsin. Namanya mengoreksi kesalahan. Nyalah-nyalahkan itu harusnya benar disalah-salahin, itu namanya menyalahkan. Orang benar disalah-salahin itu namanya menyalah-nyalahkan. Tapi kalau ini salah kita bilang salah itu bukan menyalah-nyalahkan namanya. Mengoreksi kesalahan. Kemudian kalau ini salah, kita bilang benar itu, penjilat itu. Ini salah, ini jelas-jelas salah gitu. Benar kok, itu bagus. Ada penjilat itu. Ya termasuk juga. Walaupun itu tadi, jadi mengkritik pun juga tetap ada adabnya, intinya begitu. Apalagi kalau tokoh ya, jangan sampai kita berlebihan dan ada adab-adabnya intinya. Ada termasuk yang nggak kritik dengan terbuka.
Kalau memang ada kesalahan-kesalahan. Walaupun sebagian guru kita, Syekh Hisham itu kalau udah mengkritik siapapun nggak peduli. Mau Syekh Musyari Rashid kayak mau Habib kayak mau Syekh besar dikritik sama beliau. Tapi itu ghirahnya karena punya ilmu. Kemudian ini kesalahan, ini nggak boleh, ini Al-Quran harus terjaga, ini bacaan yang benar nggak bisa di semaunya sendiri gitu. Makanya dikritik habis-habisan. Dan Syekh Hisham juga beliau Habib, keturunan Al-Hasan beliau. Dan biasa aja gitu. Namanya kritik bukan karena nggak suka sama orangnya, salah juga. Antum nyala-nyalain, apalagi sampai benci. Enggak, mengkritik biasa. Yang pertama. Yang kedua, yang nggak setuju dengan kritik ini, nggak menguasai. Akhirnya dia cerita panjang lebar terkait dengan qiraah. Antum hati-hati, jangan sampai ini kualat ini. Beliau orang berilmu katanya. Ya, pertama jangan baper lah gitu. Ya salah katakan salah, udah selesai gitu. Nah, kemudian yang kedua, antum nggak tahu nih qiraah. Ada yang nggak bisa ngucapin shad, akhirnya pakai sin. Tapi bilangnya qiraah qalun dan nafi'. Wah, nggak boleh aja. Qalun dan waras dari nafi'. Nggak ada qalun dan waras itu baca dengan sin pada ihdinas sirata. Yang dengan sin itu siapa? Inda siratin was sirati liqumbula bihaitsu ata, yaitu Ibnu Katsir, yaitu Imam Qumbul. Imam Qumbul dari Ibnu Katsir. Nah, ini bilang yang pakai sin adalah waras dan qalun. Ana di Libya dengan bacaan waras dan qalun. Juga sama ketika ana setoran dengan Syekh waras dan qalun. Kemudian ada juga murid yang lainnya, Syekh kemudian mengatakan ini bacaan salah. Akhirnya Syekhnya bilang coba kamu baca pakai sin, coba kamu baca shad. Baru dibilang kalian berdua salah. Yang benar adalah pakai zai. Tapi pakai zai. Enggak ada lagi pakai zai itu, enggak ada. Adanya shad campur zai, adanya ismam. Nah ini, jadi intinya ketika berbicara kita, walaupun kita adalah orang yang alim pada bidang tertentu, tapi yang bukan bidangnya enggak usah dikomentari. Antum malah kelihatan bahlul gitu. Jadi kalau kita itu ahli, antum ahli fisika, antum ahli kedokteran, tapi kalau semuanya masalah agama yang bukan keahlian antum, diem aja gitu. Jadi makin antum berbicara karena ngerasa udah profesor ataupun doktor, kelihatan bahlulnya gitu malah. Nah, anak baru belajar aja, ini sok tahu ini orang. Apalagi dengan angkuhnya gitu. Antum nggak boleh macam-macam gitu. Ente yang diem harusnya. Jangan komentar kalau nggak tahu. Ya, itu pun pernah dikritik oleh ustadz yang lain. Oleh ustadz yang dulu sama-sama ngisi di TV yang sama. Tapi nggak terima. Nunjukin ini nggak bisa terima kritik juga ternyata. Jadi ustadz yang bilang jangan kritik ya, antum harus beradab dan sebagainya, ternyata nggak bisa dikritik dia, ya udah mental. Padahal sama pemahamannya juga sama gitu. Cuman ya itu tadi, ya, intinya Anda mengoreksi tadi ya. Yang pertama, kritik mengkritik dalam ilmiah biasa, nggak usah baper. Kedua, kritiklah dengan hikmah. Ya. Anda bukan orang yang mengkritik secara terbuka gitu, apalagi sampai nyebut merek gitu, fulan, apalagi seorang tokoh besar, nggak pernah. Antum bisa cek nih. Anak aktif juga di Facebook, antum bisa cek, Anda nggak pernah kritik itu. Tapi kalau ada yang tanya ini benar atau salah, Anda jawab. Gitu. Nggak mungkin Anda bilang, nggak kok itu benar bagus gitu. Jilat itu. Nggak kok ini salah, padahal benar gitu. Karena nggak suka, akhirnya salah ini, padahal benar gitu. Nah itu baru menyalah-nyalahkan namanya. Yang ketiga, saat kita tidak memiliki kapasitas dalam hal ilmu tersebut dan diam. Banyaknya hal-hal yang rancu, sesuatu yang ajaib, bikin keruh suasana itu karena yang bahlul-bahlul ini ikut komentar gitu. Ini ada pun orang yang jahil itu diam, udah selesai perkara udah. Itu tadi ya, anak kuliah taib. Dan anak nggak nyebut nama. Cuman insya Allah itu sebagian udah ada yang paham. Nah, anak yang pahamin ini orang ahli dalam bidang tertentu belum tentu dia ahli dalam bidang yang lainnya. Maka jangan berbicara di luar kapasitasnya. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Anak terus terang kalau anak terus terang spesialisnya di tajwid, di Al-Quran, di qiraat gitu. Jadi anak berbicara hal-hal yang memang anak sangat kuasai insya Allah daripada ilmu yang lain. Bukan berarti anak nggak bisa tauhid, fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, usul tafsir. Anak bisa gitu. Anak pelajari itu semuanya. Bahkan matan-matannya anak hafal dan anak pelajari syarahnya. Hanya saja kapasitas anak yang spesial adalah di tajwid dan Al-Quran. Maka kalau yang lain anak suka arahkan, udah tuh sama ustadz yang lainnya. Jadi kalau tanya mungkin murid, santri, ya anak jawab gitu. Jadi kalau di pengajian luas itu, anak nggak bahas itu, anak nggak pernah buka kajian terkait dengan fikih apa gitu, paling secara tematik aja. Biarkan ustadz-ustadz yang memang punya kapasitas yang lebih, yang spesialis itu yang bahas. Nah demikianlah, ini semoga menjadi
pelajaran bagi kita semuanya supaya kita tidak menampakkan kejahilan kita sendiri. Jadi dengan angkuhnya. Anak kalau pas lihat ini nggak paham tapi masya Allah. Jadi jatuhnya malah. Dan yang bahlul itu adalah para penontonnya. Wah masya Allah kayak gini dong adem ente yang pada nggak tahu semuanya. Orang suatu kesalahan ini koreksi salah gitu. Dibilang pakai zai, nggak ada pakai zai. Dan itu pun yang bilang pakai zai qiraahnya siapa itu? Padahal khalaf jelas. Apa namanya? Wa idza siratina siratil kumbula bihaitsu ata wa sada zayan ashimmaha lada khalafin. Washmim li khalladil awwala. Yang baca idinas zirata, zi bukan zai murni tapi sad dengan zai dicampur namanya ismam. Ya. Jadi sad yang diismamkan dengan zai. Jadi zi yang lebih dominan sifat idbaq dari sadnya. Idinas zirata. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini terkait dengan tadi anak koreksinya di bagian sin bukan qalun dan warsh tapi kumbul dari Ibnu Katsir. Kemudian zai bukan zai murni tapi sad dan zai dicampur. Zo. Azdaqu. Kemudian misalkan bimuzaytir lasta alaihim bimuzaytir. Kemudian contohnya lagi tadi ziratal ladzina an'amta alaihim. Itu sad campur zai. Demikian ya. Baik, wallah alam bisawab. Nah, ini anak murni karena ghirah juga bukan karena anak benci ya. Jangan sampai wah benci. Enggak, anak enggak ada benci-benci. Apa untungnya buat anak gitu. Anak enggak ada benci-benci gitu. Enggak suka dengan ini. Enggak. Anak menghormati semuanya. Masya Allah seorang alim, masya Allah seorang ulama gitu ya. Para alim itu di bidangnya masing-masing tadi. Tapi kalau bukan bidangnya ya udah kita katakan dia enggak tahu, enggak paham. Demikian. Baik, cukup insyaallah. Ini gara-gara tadi ingat sin ya. Kita lagi bahas shot sin. Afwan, anak nggak sengaja untuk menyampaikan ini. Ya pas ngomong sengaja tadi, maksudnya nggak menyengaja untuk membahas ini secara khusus, nggak ada keperluan juga. Cuman pas lagi bahas shot dan sin. Dan kebetulan ada yang nanya sama anak kemarin, ngirimin link video ini, Ustaz gimana nih menurut antum gitu? Anak koreksi lah, sebagaimana yang anak tahu. Begitu. Dari riwayat tersebut itu semua menurut sopir ya? Iya. Enggak yang lain. Iya, untuk shod zaisin yang pada surat tadi semuanya sofir. Itu kan sopir. Nggak sampai jadi shin. Perbedaan riwayat ini. Apa itu? Itu semua kan benar kan Ya, riwayat. benar. Banyaknya riwayat. Ya, ini bagus pertanyaan. Tapi kan itu benar Zat, itu termasuk riwayat, itu termasuk yang dibaca oleh qabilah tertentu. Yang ini emang nggak biasa dengan shod jadinya sin, yang ini tidak biasa dengan sin akhirnya jadi zo pakai ismam. Tapi kaidah di dalam baca Al-Qur'an itu satu paket. Antum baca pakai riwayat apa? Hafiz Asim. Ya udah, kaidahnya pakai shod. Antum jangan campur-campur, ana semaunya lah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Campur-campur. Yang tadi Yakub, yang dari Hafiz, yang tadi ini tiba-tiba Nafi. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Susi dipakai, pinjam ini pinjam sana kan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, habis itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wah, nyampur lagi kayak lain. Masya Allah. Ini campur-campur aduk kayak. Maka ya benar itu bacaan semuanya dibenarkan, tapi ada paket-paketnya. Jadi ada rule yang harus kita pahami, jangan dicampur-campur. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Baik. Lanjut. Tadi qalqalah sudah. Qalqalatun qutbu jadin wal linu. Wal linu wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma. Straight sampai sini. Wal linu. Adapun sifat lin. Wal linu adapun sifat lin artinya suhulah, mudah. Wal linu. Wawun wa ya'un yaitu waw dan ya sukina yang disukunkan, maksudnya waw dan ya sukun. Wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma dan berharakat fathah sebelum kedua huruf ini. Jadi sebelum waw sukun dan ya sukun ada huruf berharakat fathah. Waw sukun sebenarnya fathah, ya sukun sebenarnya fathah. Ini namanya sifat lin. Dan sifat lin ini ingat ya, sifat lin ya, bukan mat lin. Sifat lin ini tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena panjang itu namanya panjang, namanya mat itu minimal 2 harakat.
maksimalnya 6 harokat. Itu istilah mat. Maka kalau ditanya, ara'aita maliki yaumiddin, yaumi, ara'aita kaifa. Ini ya-nya panjang atau tidak ini? Nah, jawabnya gimana? Tidak panjang. Karena panjang itu, namanya panjang itu minimal 2 harokat. Nah, ini tidak kita baca ara'aita, kan gitu. Alam tara kaifa maliki yaumiddin. Enggak, tapi yau, kai, ai, gitu ya. Ini kayak ada panjang-panjangnya, kayak ada ngalir-ngalirnya. Maka itu sifat rokhawah. Sifat rokhawah pada huruf ya sukun dan waw sukun. Jadi ada aliran suara. Konsekuensi dari sifat rokhawah tersebut ada aliran suara. Berapa harokat itu? Kita nggak bahas harokat, ini sukun. Jadi bukan bahas harokat. Ini ya sukun, waw sukun sebelumnya fathah. Jadi bukan harokat. Yang dibahas bukan harokat. Karena harokat itu ya yang hidup. Ini sukun berarti tempo. Konsekuensi dari huruf yang punya sifat rokhawah tersebut ngalir suaranya. Ara'aita kaifa. Ada yang debat nih. Ini 1/3 harokat. 1/2 harokat, 1/3. Bingung nggak? Bingung sendiri. Gampang, simpel. Itu aliran suara karena punya sifat rokhawah. Wallahu a'lam. Baik, ini lin. Gampang ya insyaallah. Adapun sifat lin plus huruf yang disukunkan karena waqaf, maka namanya madlin. Nama panjangnya madlin arid lisukun. Ini nama anak peroleh dari guru Syekh Hisham ya, dari Syekh Hisham, dari guru kami. Jadi berikan nama lengkapnya madlin arid lisukun. Nah, kalau di Tuhfatul Atfal itu kan nggak ada itu. Madlin itu nggak ada. Adanya arid lisukun, tapi masuk adanya juga madlin. Ya kan? Wa mithlu dha in arada sukun waqfan kata'lamuna nasta'inu. Itu termasuk daripada bagian arid lisukun. Hanya saja formulanya, rumusnya, kalau yang mad arid lisukun itu mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Tapi kalau lin arid lisukun, sifat lin ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Ya, jadi sama-sama arid lisukun. Tapi bedanya rumus awalnya yang ini mad tabi'i a i u gitu kan, ba bi bu ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Sedangkan mad lin formulanya rumus awalnya adalah sifat lin. Ai atau au ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Quraisy, nah, panjangnya 246. 246. Itu mad lin arid lisukun. Kenapa tambahin arid lisukun? Untuk membedakan dengan mad lin mahmuz pada riwayat Warsh. Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, ini namanya lin mahmuz. Jadi sifat lin yang ketemu dengan hamzah namanya lin mahmuz. Itu ada pada riwayat Warsh tapi. Maka supaya membedakan ini lin yang mana? Lin. Kalau yang lin pada riwayat Warsh lin mahmuz. Kalau yang secara umum tadi lin arid lisukun. Gitu ya. Walaupun kalau kita sebut madlin aja udah paham orang, oh ya madlin yang di akhir itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut. Walin wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Seret. Walin hirafu suhiha fil lam war ra. Walin hirafu bacanya walin hirafu. Walin hirafu dan sifat inhiraf suhiha dibenarkan. Fil lam war ra pada huruf lam dan huruf ra. Baik. Jadi walinu suhiha fil lam war ra. Dan sifat inhiraf dibenarkan pada huruf lam dan ra. Baik. Terkait dengan inhiraf, maksud daripada inhiraf suaranya hilang di Zoom. Sudah. Maksud daripada sifat inhiraf, inharafa yanharifu inhirafan, artinya condong. Condong. Yang tadinya lurus, kemudian condong ke kanan atau ke kiri. Maksudnya menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Walaupun kalau menyimpang itu konotasinya negatif. Menyimpang gitu ya. Maksudnya ya condong, belok gitu ya. Yang tadinya lurus karena ada hambatan di depan, misalkan harusnya begini. Ada begini nggak mungkin nanti tabrak kan? Nah, belok ke kanan dan kiri. Suara ini kayak motor banyak nih, ada tong di depan. Mungkin ditabrak. Dia belok kanan dan kiri. Inhiraf bisa dimaknai
dengan inhirafus saut atau inhiraful makhraj. Ada dua pendapat. Inhirafus saut ini sebagaimana kalau antum belajar di Tajwid Musawwar dari Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, beliau lebih mengambil pada inhirafus saut, menyimpangnya suara. Jadi yang tadinya lurus suaranya, kemudian karena ada yang menghalangi, yaitu ujung lidah nempel dengan gusi pada lam, ya kan? Itu kan nempel pada gusi. Yang tadinya lurus begini karena terhalang aliran suaranya, jalannya terhalang oleh lidah yang nempel pada gusi, maka dia menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikian. Ini kalau maksudnya inhirafus saut. Adapun kalau ra, maka yang tadinya suaranya lurus, ya kan? Kemudian aliran suara tersebut ya terhalangi oleh lidah yang menempel pada gusi juga. Hanya saja di sebelah kanan dan kiri, yang kosong di tengah. Sehingga yang tadinya begini, mereka nyimpangnya ke tengah. Paham ya? Gini, nyimpang ke tengah. Itu ada di gambarnya. Kalau yang di Zoom mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Baik. Di buku untuk terjemah tafsiriyah nggak ada memang. Karena ini terjemah saja ya, bukan syarah ya. Itu terjemah tafsiriyah. Ringkas, nggak banyak gambar-gambarnya. Kalau yang di syarah ada, tapi belum kita cetak dan belum selesai, belum tuntas. Kemudian di buku-buku yang lain ada, seperti Panduan Talik Al-Quran ada, di situ bisa ditampilkan, atau Tuhfah Samanudiyah ada. Jadi intinya untuk lam dan ra ini sama-sama menyimpang, cuman kalau lam nyimpangnya keluar, sedangkan ra nyimpangnya ke dalam. Demikian. Afwan, sebentar ya. Baik, itu kalau yang kita ambil adalah inhirafus saut. Adapun kalau yang ngambil pendapat inhiraful makhraj, maka suhiha fil lam war ra. Menyimpang itu dibenarkan pada lam dan ra. Kalau ngambil inhiraful makhraj, maka sebagaimana yang ana tulis di situ. Baik. Wal inhirafu suhiha fil lam war ra. Apa maksudnya inhiraful makhraj? Yaitu huruf lam menyimpang ke makhrajnya huruf nun. Huruf lam menyimpang ke makhrajnya huruf nun saat mengucapkan lam tebal. Jadi nyimpang ke makhrajnya huruf nun. Yang tadinya itu la, maka menyimpang ke nun. Ini kalau mengucapkan lam tebal. Allahu. Kemudian ra menyimpang ke makhrajnya huruf lam saat mengucapkan huruf ra tipis. Ri. Ri, ir. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ra itu kalau kita ucapkan tebal, itu lebih terasa dia. Kan ra itu kan ujung lidah tapi lebih kepada punggung lidah kan? Ujung lidah lebih kepada punggung lidah, agak masuk ke sini kan? Taib. Ra. Dia lebih kerasa itu masuknya. Tapi kalau tipis, ri, dia nyimpang ke depan dikit itu. Paham ya? Yang tadinya itu ra, ujung tapi masuk ke punggung, ya, untuk lidahnya ini. Ujung tapi masuk ke punggung. Kemudian saat mengucapkan ra yang tipis, ri, kayak maju ke depan ya. Lebih dominan di ujung gitu. Bukan agak masuk ke punggung. Paham ya? Ri, ir. Kerasa kan? Dan itu makhrajnya huruf lam. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya itulah yang dimaksud dengan inhiraful makhraj. Jelas insyaallah. Jadi ada dua pendapat ya. Inhirafus saut, menyimpangnya suara, sebagaimana pendapatnya Dr. Aiman Rusdi Suwaid tadi, dan inhiraful makhraj. Ini perbedaan pendapat juga, artinya memahaminya bisa dari dua sisi ini. Karena sebagian ulama sangat menjelaskan bahwa memang yang menyimpang itu makhrajnya gitu. Tapi jangan sampai dipahami bahwa benar-benar jadi berubah suara hurufnya. Ana sering dengar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi lam ini udah. Bukan ra lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ini. Harusnya ra jadi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar begitu kan? Pernah kan? Ada juga yang lebih parah jadi waw. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan lagi inhiraf ini, pindah makhraj. Ada juga jadi ghain. Bismillahirrahmanirrahim. Gha jadi ghain.
Gini hati-hati. Bukan itu maksudnya mentang-mentang ra punya inhiraf langsung pindah ke makhraj yang lainnya, semaunya sendiri gitu. Enggak. Harus dengan talaki juga gitu. Enggak bisa pindah ke lam kayak tadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baik. Contoh lagi, yang sering sih lam tebal, ra tebal apa? Yang sering sih ra tebal. Saat baca Al-Fatihah itu. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kerasa sekali lamnya gitu. Maka itu kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut. Wa bi takririn ju'il. Nah, ini kembalinya kepada ra saja. Warra wa bi takririn ju'il. Jadi wa bi takririn ju'il ini kembalinya kepada ra saja. Lam tidak. Wa bi takririn ju'il. Maksudnya warra wa bi takririn ju'il. Huruf ra jadikanlah dia memiliki sifat takrir. Apa itu takrir? Karrara yukarriru takriran. Takrir maknanya adalah a'ada yu'idu i'adatan. Pengulangan. Pengulangan itu kan sesuatu yang lebih dari satu kali ya. A'id ya Ustaz. Ulangi ya Ustaz. Maksudnya dia ngelakuin lebih dari satu kali. Pengulangan. Karrara yukarriru takriran. Antum udah takrir belum? Antum udah ulang-ulang belum? Gitu. Maka maknanya adalah pengulangan. Suatu yang lebih dari satu kali. Mahfum ya insyaallah. Sering langsung diartikan getaran. Nah, karena emang getaran itu sesuatu yang lebih dari satu kali. Itu bukan itu kan cuma satu itu. Tapi kalau itu sesuatu yang lebih dari satu kali pengulangan. Hanya saja yang harus dipahami bahwa getaran di sini adalah getaran yang halus, getaran yang lembut, bukan getaran yang kasar. Jangan berlebihan dalam menjelaskan getarannya sehingga jadi kasar. Jangan pula berlebihan dalam menghilangkan getarannya sehingga hilang getarannya. Ada dua kesalahan ini. Dua-duanya sering dilakukan oleh orang yang kurang bisa memahami takrir dengan baik. Dia yang pertama bilang takrir itu getaran itu. Berarti harus kita jelaskan getarannya. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak ada orang Arab ngomong kayak gitu, enggak ada. Ar-Rahman itu orang Indonesia itu. Antum dengerin coba orang Arab ngomong itu, enggak ada yang Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Enggak ada mereka. Allahu Akbar. Udah, udah begitu. Maka yang pertama ini salah dengan apa? Dengan berlebihan menjelaskannya sehingga jadi kasar getarannya. Salah. Wa fir'auna salah. Yang kedua, karena takrir ini sifatun litujtanab, ini sifat untuk dihindari gitu ya. Kalau nggak boleh getarannya kasar, berarti harus kita upayakan gimana supaya tidak kasar. Tapi berlebihan dalam mempraktekannya, sehingga malah getarannya hilang sama sekali dan malah ngilangin juga sifat tawasud dan bainiyahnya. Sifat tawasud atau bainiyahnya, afwan, bukan dan. Tawasud atau bainiyahnya. Contoh misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Ini getarannya pengennya halus ini lembutnya. Ya, ini pendapat yang bagi anak kurang tepat juga. Ini sifat diisbatkan tapi untuk dijauhi. Gimana tuh? Atau disandarkan memiliki sifat tertentu tapi untuk dijauhi sifat itu. Ya mungkin fitrah oke lah gitu. Misalkan fitrah kita ada nafsunya tapi kita hindari ya. Tapi anak rasa kurang tepat ketika memahami ra nggak usah diisbatin sekalian gitu. Jadi nggak usah ada takrirnya sekalian kalau emang cara bacanya wa fir'auna. Jadi ada takrir, ada getaran, hanya saja getarkanlah dengan benar gitu. Getarannya halus lembut. Ar-ra, irri. Atau perhatikan coba. Ar-ra. Perhatikan aja dulu, jangan ikutin. Ar-ra, ya kan? Perhatikan aja dulu, jangan ikutin. Atau perhatikan aja dulu. Atau ikutin belum diperhatikan nanti salah terus. Ada getarannya nggak? Ada, tapi halus. Kayak mesin nih, mobil antum habis servis misalkan. Nah, getarannya ini. Tapi kalau lama nggak servis, rusak. Jadi tapi ini kepanjangan ya. Ini cuma menjelaskan takrirnya aja. Tawasudnya harusnya nggak segitu. Allah wa fir'auna. Tapi untuk melatih ini untuk melatih getaran halusnya. Coba cara untuk melatih supaya getarannya harus jangan terlalu ditekan. Atau terlalu tekan nih,
ar. Kalau tekan jadi kasar. Enggak, antum serempetin aja gitu. Serempetin aja coba. Ar, ya. Jangan ar, tapi ar. Sekarang ikutin. Ar. Irri. Urru. Baik. Ar. Ir. Urru. Baik. Ra. Ri. Ru. Saat fathah kasrah dhamma ada getarannya enggak? Ada. Ya, tapi enggak sebanyak saat apa? Saat sukun maupun tasydid tadi. Jangan pula ro, ri, kan punya sifat tawasud ini. Ru, salah juga. Demikian. Baik. Warra bi takririn ju'in. Walid tafasyishinu. Baik. Berikutnya huruf hijaiyah yang memiliki sifat tafasyi adalah huruf shin. Tafasyi maknanya adalah intishar, al-intishar. Intasyara yantashiru intisharan. Menyebar. Jadi suaranya menyebar nih di sekitar mulut, nabrak kepada gigi-gigi. Gampang insyaallah, gampang. Syaita, sya. Yang penting makhrajnya benar. Jangan sampai antum sa gitu ya. Sa itu kurang mundur. Sya. Dapat insyaallah. Sa. Susah. Ada sebagian memang susah ngucapin shin. Kalau tadi ada yang susah ngucapin sin, sekarang susah ngucapin shin. Tumbas tadi dia susah ngucapin sin. Sekarang ngucapin shin susah. Ada juga orang. A'udzubillahi minas syaitani. Syaitani. Hush. Hush. Susah emang shinnya gitu. Jadi kasus seperti itu Anda pernah temui semuanya. Yang susah ngucapin shin ada, ngucapin sin juga ada. Ya caranya adalah antum mundurkan gitu. Makhrajnya mundur dikit gitu. Sa, sya. Oh dapat. Sya, mundur kan? Jadi yang tadinya kenanya lidahnya di ujung, sa, mundur jadi tengah lidah. Sya. Demikian. Mudah ya? Ini makhrajnya shin dan dengan sifatnya itu tafasyi. Sya. Sebarkan. Baik. Ash, ish, ush. Anda rasa mudah insyaallah tafasyi. Wali tafasyishinu dhadan istatil. Huruf dhad istitalahkanlah. Istatala yastatilu istitalatan. Artinya imtadda. Yamtaddu imtidadan. Imtidad. Al-imtidad artinya adalah memanjang. Apa yang memanjang? Nah, ini ketika memahami sesuatu, kita tahu dari segi bahasa, tapi juga tahu dari segi istilahnya. Datangnya istilah, datangnya syar'i, itu untuk menspesifikkan suatu yang general. Yang tadinya umum memanjang, apa yang memanjang maksudnya ini? Maksudnya adalah geser sedikit ke depan gitu. Ada juga yang ngartikan manjang itu karena makhrajnya dhad itu kan panjang gitu. Dari tepi lidah bagian belakang sampai ke ujung tepi lidah karena panjang aja gitu. Terus kenapa kalau panjang? Ya udah, panjang aja gitu. Itu nggak usah jadi sifat gitu. Namanya sifatul huruf itu berarti ada aktivitas di situ. Aktivitasnya apa di sini? Maka maksud daripada istitalah artinya adalah ya, ini misalkan makhrajnya huruf dhad ya. Ini dinding di gigi seri atas, gigi geraham atas, Dinding gigi geraham atas. Ini makhrajnya huruf dhad dari sini sampai sini. Baik. Adapun yang ujungnya dari sini sampai sini, ini makhrajnya lam nempel ke sana. Jadi ini ngunci, ini neken, ini nempel aja. Paham ya? Neken adalah makhraj utama dari dhad. Nempel adalah makhrajnya huruf lam. Dia nempel itu cuma ngunci supaya nafasnya enggak bocor. Nah, saat seperti itu masih ada dorongan suara dari bawah lidah. Saat kita hentam ke sini nih, ada aktivitas kayak gitu, kayak orang kalau lagi habis gini terus ada yang belakang dorong-dorong gitu kan. Ada yang pernah tawaf? Ada? Ya semoga Allah mudahkan ya. Amin. Nah, maksudnya antum mau berusaha nyium Hajar Aswad tuh biasanya. Startnya berada dari sini, Hajar Aswad di sana. Kita udah begini nih. Ini dapatnya ke sana juga. Kita nempel di desek-desek sama orang belakang gitu. Ini kayak gambaran istitalah nih.
Desek. Jadi udah nempel gini, sama belakang didesek, akhirnya ada pergeseran ke depan gitu. Paham ya? Set gitu. Gitu. Itu namanya istitolah itu. Jadi proses di mana ada aktivitas agak geser ke depan ini, memanjang itu maksudnya tergeser ke depan sedikit. Kenapa? Karena ada dorongan suara daripada bawah lidah. Jadi bukan di tempat aja bukan, tapi antum merasakan kok kayak ada tapi walaupun bukan bukan ya. Antum merasakan itu. Coba kita praktekkan ya. Yang sukun lebih kerasa. Ada yang itu ujung lidah. Makhrajnya jangan sampai salah. Ini bukan lagi bahas makhraj. Harusnya makhraj antum udah benar. Ini sifat sekarang. Jadi makhrajnya dulu kemarin antum sudah pahami betul belum nih? Antum tim kiri atau tim kanan itu dulu dapat belum nih? Tempelin dulu, raba dulu baru diucapkan. Jangan tempelin dulu. Pepet dulu. Dapat nih. Pepet dulu. Boy. Pepet dulu. Bu. Dapat kan? Saat sukun ingat nempelnya ke sini. Bo. Boy. Bu. Ada istitolahnya. Ad-dhad bi istitolatin wa makhraji mayyiz min ad-dha'i. Jadi pembeda antara dhad dan dha ada dua. Makhrajnya beda. Kalau dhad di kiri maupun kanan jadi tepi. Kiri atau kanan ada dua-duanya sekaligus. Kalau dha di ujung. Perbedaan kedua ada istitolahnya. Selebihnya sifatnya sama. Sama-sama punya sifat apa yang pertama? Hamas atau jar? Hamas. Sama satu jahar. Berarti antum masih sadar alhamdulillah. Jahar. Yang kedua rakhawah. Yang ketiga isti'anah. Yang keempat idbaq. Yang kelima ismat. Taib. Ismat anggap aja enggak dianggap. Taib. Berikutnya istitalah. Istitalah punya dhad enggak punya istitalah. Jadi andai pun bukan karena istitalahnya huruf dhad, maka sifat daripada dhad dan dha semuanya sama. Jadi membedakan cuman istitalahnya aja. Baik, Anda akan praktekkan dulu. Kalau huruf dha itu kan cuman rakhawah saja. Rakhawah itu cuma di tempat situ. Allah, ya kan? Bukan Allah, gitu kan? Allah. Seandainya dhad cuman punya rakhawah saja, enggak punya istitalah, bacanya gini. Allah, cuman di tempat itu. Allah. Cuman di situ aja. Allah. Lagi istitalah itu Allah. Begitu. Bisa paham insyaallah? Kalau belum paham enggak apa-apa. Taib. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Tidak disebutkan di bait ini tapi tersirat pada bait-bait sebelumnya. Sifat terakhir adalah gunnah. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Baik. Yang sifat terakhir adalah gunnah. Gunnah itu adalah sautun ladzidun, suara yang enak, suara dengung gitu. Kita terjemahkannya suara dengung. Suara enak, suara dengung. Sautun ladzidun. Suara dengung yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Yang dimiliki oleh huruf nun dan mim yang keluar dari al-khayshum. Jadi gunnah memang tidak ditampilkan pada pembahasan atau pada bait-bait sifatul huruf ya, tapi sudah tersirat pada bait-bait makharijul huruf. Wa gunnatun dan sifat gunnah gitu. Makhrajuhal khayshum, makhrajnya di al-khayshum. Baik, itu 3 poin tadi ya. Suara dengung yang dimiliki nun dan mim yang keluar dari al-khayshum. Dah itu gunnah. Dan gunnah secara umum dibagi menjadi 2, secara umum loh ya. Secara umum ada 2, yaitu gunnah yang merupakan aslul gunnah, pokok gunnah,
dan gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan. Aslul gunnah, pokok gunnah itu tidak panjang gunnahnya. Ini ada pada nun dan mim yang berharokat. Ada 2 poin. Nun dan mim berharokat. Ya, itu bikin 2 gini. Gunnah. Aslul gunnah, gunnah mutawwalah. Aslul gunnah 2 poin. Nun dan mim berharokat. Dan juga nun dan mim berhukum izhar. Yang dibaca jelas. An, in, un. Am, im, Berarti kalau yang berhukum izhar itu apa saja hukumnya? Izhar halqi dan izhar syafawi. Ada lagi izhar mutlak, bunyan, qinwan. Itu izhar. Sinwan, ad-dunya. Baik. Jadi 2 poin itu saja. Yaitu nun dan mim berharakat, nun dan mim yang berhukum izhar. Nah, kalau kita baca, nah, ada nggak itu gunanya? Ada. Tapi anqos, sangat kurang. Kalau tingkatan gunanya, marotibul gunanya di anqos, paling bawah. Ada nggak gunanya? Ada. Tapi apa? Sangat kurang. Buktinya apa? Kita tutup hidungnya. Da. Pasti akan kesulitan keluar. Da. Ada suara dari al-khusyu. Mafhum ya? Baik. Ma. Ba. Baik. Dari al-khusyu. Itu gunnah. Saat berharakat naninu mamimu ada gunnahnya. Hanya untuk tingkatannya nanti yang anqos. Adapun nun dan mim yang berhukum izhar, an'amta itu juga ada gunnahnya. Ya, pembuktiannya kalau kita tutup hidung. Am, ya kan? Susah untuk keluar. Itu membuktikan ada gunnahnya. Nah, definisi daripada izhar halqi misalkan. Membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa gunnah yang dipanjangkan. Atau tanpa memanjangkan gunnah. Atau tanpa tambahan dari pokok gunnah. Ada pokok gunnahnya tapi tidak ada tambahan setelahnya. Tidak dipanjangkan. Begitu ya. Adapun yang gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan ada pada ini gunanya berarti panjangkan. Yang kita biasa sebutkan gunnahkan itu gitu ya. Gunnahnya dipanjangkan. Ada pada nun dan mim yang bertasydid. Anna, imma, panjangkan gunnahnya. Ada pada nun dan mim yang berhukum idgham. Idgham bi gunnah, baik itu yang kamil maupun yang nakis. Kemudian pada idgham mithlain shaghir atau idgham mimi, mim sukun ketemu mim. Kalau idgham bila gunnah masuk mana? Idgham bila gunnah masuk pada aslul gunnah apa gunnah mutawwalah? Idgham bila gunnah. Enggak ada gunanya. Berarti enggak masuk mana-mana. Enggak masuk gunnah. Bukan aslul gunnah ya. Ya judulnya aja gunnah. Kalau bila gunnah enggak masuk berarti. Oh ya, insyaallah. Jadi idgham bila gunnah enggak masuk aslul gunnah atau gunnah mutawwalah. Lanjut. Berikutnya nun dan mim yang berhukum ikhfa. Yang berhukum ikhfa. Ada ikhfa haqiqi min qabli. Anta maulana. Ada ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu ba. Taumihim bihijarah. Ada iqlab. Ada iqlab. Iqlab ini hukum sendiri. Hukumnya iqlab gitu. Tapi dalam hukum iqlab tersebut ada unsur ikhfa'nya. Unsur ikhfa'nya adalah bukan nun diikhfa'kan ke ba, tapi mim ke ba. Iqlab artinya apa? Mengubah. Yang tadinya an, in, un, nun sukun diubah ke apa? Mim sukun. Berarti kan nunnya udah diubah ke mim kan? Bukan lagi pembahasan nun. Nunnya diubah ke mim. Nah, kemudian mimnya ini diikhfa'kan ke ba. Berarti kan sama sebenarnya dengan ikhfa syafawi kan? Mimnya diikhfa'kan ke ba kan gitu. Jadi maksud daripada berhukum ikhfa artinya adalah pada iqlab tersebut ada unsur ikhfa'nya, yaitu diikhfa'kannya mim ke ba. Bukan nun ke ba ya. Kalau nun ke ba, ya udah dia harusnya masuk aja sekalian sama ikhfa hakiki. Tapi ini hukum baru ini, hukum sendiri ini.
Jadi yang dibahas adalah ikhfa'nya mim ke ba, bukan nun ke ba. Kalau nun diikhfa'kan ke ba, ya udah sekalian aja kenapa nggak masuk ke ikhfa' hakiki. Gitu. Taib, selesai untuk gunnah. Merasa cukup dan hafal. Kelebihan waktunya. Ada pertanyaan? Nah. Apakah ada berkaitan dengan gigi karena kita tunggu bidangnya, kita berkurang banget. Tapi yang mungkin saya rasakan atau mungkin melihat guru-guru ketika membacakan itu kan arahan gigi itu arahan mulut kan ada yang seperti ini ya, ada juga yang rata, ada juga yang bawahnya ke depan. Dan kalau melihat ini itu dia harus dirapatkan seperti itu atau bagaimana? Yang dapat depannya maksudnya? Disejajarkan gitu. Kan kalau saya itu kan bawahnya arahan bawah itu lebih mundur daripada yang atas ya. Mungkin banyak juga seperti itu. Saya giliran menunjukkan untuk sini itu kalau saya lebih harus matang gitu. Ya. Kalau itu beda gitu. Itu gimana? Wallahu alam, ana terus terang untuk kasus ya tadi yang mungkin di rahang bawah dan atasnya itu ada yang sejajar, ada yang mungkin maju ke depan, tidak sama lah intinya. Yang jelas dalam prakteknya yang terucap adalah shin gitu aja. Apakah nantinya harus sejajar atau tetap pada posisi yang tadi berbeda? Tapi yang penting terucapnya shin gitu aja. Wallahu alam. Ana belum meneliti lagi. Jadi kalau antum pribadi, kasus antum berusaha untuk menyejajarkan baru keluar shin dengan baik ya. Mungkin begitu. Untuk huruf dot itu untuk tadi kan ada istiqomahnya itu kan memanjangkan karena ada dorongannya tadi. Itu apakah ada pembunuhan juga? Enggak. Kalau ngembung berarti kenaknya bukan dinding dalam gigi geram atas. Kenaknya sini atau malah pipi. Bo gitu. Bo. Anda malah nggak bisa ngembung karena dari awal udah ngembung. Udah ngembung duluan. Jadi bo. Yang kurus mungkin lebih nampak ngembungnya kalau bo, kalau pipinya kena. Jadi nggak pakai ngembung. Yang sering orang Indonesia ngembung itu saat dot sama to. Po, syaitonir rajim. Dan itu kurang tepat ya. Karena nggak ada pengaruhnya dengan pipi sebenarnya. Cukup insyaallah kita break dulu. Kita tutup untuk sesi yang pertama ini. Masih ada sebenarnya untuk yang pembagian sifat kuat dan lemah dan pembagian huruf pada lemah kita lanjut nanti di sesi kedua insyaallah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, afwan untuk teman-teman yang di Zoom masih ada nanti sesi kedua ya. Kita lanjut sekitar jam 10:30 lebih nah. Yang penting antum jangan keluar dari Zoom aja. Nanti kita akan mulai insyaallah terdengar oleh antum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.